besar yang telah memberikan kesempatan kepada kami yang ingin bertanya mengenai harapan rakyat yang ada di Indonesia ketika Bapak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar terpilih di Pilpres 2024. Terima kasih. Silakan kalian rekan-rekan semua bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau pertanyakan, semoga insya Allah dengan izin Allah Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar menjadi presiden di tahun depan. Yang saya ingin pertanyakan, bila sudah menjadi presiden dan wakil presiden, sekarang ini rakyat ini Pak yang dipertanyakan tentang masalah harga-harga, bagaimana langkah-langkahnya nanti presiden nih untuk menurunkan harga-harga yang sudah sangat menjadi kecil. Contohnya biaya listrik, rekening listrik semakin setiap selalu naik, nggak pernah turun. Terus bagaimana negara sekaya kita ini masyarakatnya bisa sekolah gratis, rumah sakit gratis? Masa kita kalah sama negara-negara tetangga yang luasnya cuma sedikit? Itu yang langkah-langkah apa dari Bapak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar seandainya rakyat menuntut hak-hak seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat memberikan harapan kepada rakyat. Alhamdulillah kami selaku tim pemenangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, harapan kami kalau seandainya Pak Anies menjalankan tugas menjadi presiden adalah tupoksinya mensejahterakan dan mencerdaskan anak bangsa. Itu amanat dari konstitusi. Itu yang harapan besar semua rakyat ingin hidup yang layak. Semua kebutuhan dari pangan sampai pokok itu dipenuhi oleh pemerintah, dan pemerintah harus menjalankan, harus bisa mencari ruang untuk sebagaimana masing-masing menterinya, dari Menteri Pertanian, Menteri Sosial, itu harus benar-benar fokus dengan harapan rakyat yang 250 juta ini akan menjadikan harapan hidup yang layak. Maka dari itu pemerintah harus membebaskan biaya pendidikan, membebaskan biaya kesehatan. Itu adalah faktor utama yang bisa memberikan pelayanan kepada rakyat Indonesia. Saya pikir presiden kita ini mempunyai kecerdasan dan mempunyai konsep ke depan selama 5 tahun. Kita berharap dari Presiden Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjalankan konstitusi sesuai dengan tupoksinya. Mungkin itu yang bisa saya memberikan gambaran bahwa kita harus bersama-sama membangun republik ini dengan semangat juang perubahan. Terima kasih. Oke, saya tambahkan dari pertanyaan dari kawan-kawan. Apabila bahan pokok akan murah, yang pertama petani diberikan fasilitas dengan pupuk yang memadai. Pertanian harus dikembangkan di mana-mana. Kita tidak perlu lagi ekspor. Kita malah pada tahun 2024 harus impor barang pokok yang ada di Indonesia. Pokoknya rakyat berharap bahan pangan ini murah. Banyak kebocoran-kebocoran di negeri ini yang kita harus tutup bocor-bocor itu supaya pertanian berkembang biak di mana-mana. Di gunung-gunung sama kita berikan fasilitas yang memudahkan untuk mereka mengangkat bahan pokok ke setiap daerah dengan fasilitas
yang mudah dan indah. Tanya lagi apa? Saya nanya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Presiden KKPMP mengenai supremasi hukum yang ada di negara Republik Indonesia agar bisa berjalan mengenai berdasarkan undang-undang. Terima kasih. terima kasih. Kita bicara supremasi hukum yang ada di Indonesia. Kalau saya utamakan, tidak perlu kita bicara hukum tumpul ke bawah tajam ke atas. Hukum itu harus pasti. Seperti kita melihat perintah Nabi, kita harus sholat. Sholat subuh 2 rakaat. Hukumnya jelas. 2 rakaat. Salat Johor 4 rakaat. Hukum harus jelas. Hukum itu adalah panglima tertinggi di Republik Indonesia. Apabila sudah tegaknya hukum, maka semua insya Allah Indonesia akan taat dan turut kepada perintah hukum. Maka dalam hal ini kita siapkan dulu calon presiden kita yang mantap dan indah, yang mana dengan adanya presiden yang terpilih, presiden yang pintar, cerdas, dan bisa menegakkan supremasi hukum yang benar-benar di Indonesia. Kita tidak perlu berbicara dan menceritakan menuduh si A, si B, si C. Kita perlu kejelasan dan ketegasan hukum yang sempurna. Insya Allah kesempurnaan yang pun adalah milik Allah, tapi mudah-mudahan Anies akan menuju kepada Muhaimin, menuju ke sempurna. Mudah-mudahan hukum ditegakkan dan masyarakat kita tidak pernah dirugikan. Maka dengan adanya restoratif justice adalah satu terobosan dari kepolisian, dari kejaksaan, itu yang kita harus tegakkan. Kita gunakan supremasi hukum. Bila mana itu berjalan, insya Allah negeri kita lebih maju, lebih cepat. Saya dari kaum anak muda yang lagi trending dan milenial, mungkin mau bertanya sama Presiden KKPMP. Terobosan Pak Anies itu apa sih sama setelah menjadi presiden tuh kan ada target 100 hari, ya kan? Kedua, bisa nggak Bapak Anies ini nanti setelah jadi presiden BBM turun? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bahan pokok sembako ya yang gila-gilaan zaman sekarang, zaman edan saya bilang cabai sampai 95.000, terus pada teriak orang-orang susah, terus pada teriak makin susah. Saya minta dijelaskan sama tim kemenangan, pertama Presiden KKPMP yang saya hormati banget, bagaimana solusinya tentang BBM bisa nggak turun dan bahan sembako, sekolah gratis, kesehatan nggak bayar, di rumah sakit nggak ribet, prosesnya bagi orang-orang nggak punya gitu. Sekian dan terima kasih aja. Terima kasih. Siapa tadi? Pak Dewa ya? Ya, Pak. Terima kasih Pak Dewa. Disubsidi dengan bagus, maka sampai kepada masyarakat dengan baik. Tidak ada kebocoran di mana-mana, tidak ada kesalahan dalam produksi minyak kita. Mungkin dalam hal ini kita punya kekurangan sedikit, bisa datang dari luar negeri, tapi tetap bahan bakar minyak. Tetapi kita berharap untuk tahun 2024 dan seterusnya, kilang-kilang minyak kita akan buka dengan baik dan mudah-mudahan dinikmati oleh masyarakat secara jelas. Tapi kita tidak akan janji-janji untuk memberikan harapan kepada masyarakat. Saya cuma cukup minta doakan saudara Anies, Rasid Baswedan, dan Muhaimin Iskandar, biar menjadi presiden dulu. Biar ditata kembali, disusun kembali dari mulai desa sampai kota. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia akan menikmatinya. Masuk ke barang pokok. Barang pokok ini ada sebagian dikuasai. Maka kita akan buka keran-keran bahan pokok untuk kemakmuran masyarakat, keberkahan masyarakat, dan tidak lagi ada orang-orang miskin kurang makan, kurang gizi dan sebagainya. Negara yang indah, negara yang makmur, negara yang subur tidak ada lagi di dunia. Atas nikmat yang Allah berikan adalah Indonesia. Dan kalian harus mengerti bahwa Indonesia adalah negeri suci bagi kami, warga negara Indonesia. Kalau negara suci untuk umat Islam adanya di Mekah, maka dengan ini kita sama-sama masyarakat, sama-sama dengan Pak Anies, dengan Muhaimin,
kita bangun Indonesia ke depan untuk murahnya bahan pokok di mana-mana akan dijangkau oleh masyarakat kita. Yang ketiga, masalah pendidikan. Masalah pendidikan adalah pokok utama dalam kehidupan manusia. Apabila rakyat Indonesia diberikan pendidikan yang cerdas, pintar, dan baik, maka kita akan bisa membangun reaktor nuklir, senjata-senjata otomatis, kecerdasan masyarakat, bangsa kita, IT, semuanya itu akan kita dapat secara otomatis berdasarkan pendidikan. Dengan pendidikan, dengan ilmu, kita akan membangun Indonesia ke depan. Kita tidak perlu lagi bantuan orang-orang asing di negeri kita, karena saya yakin orang Indonesia punya kecerdasan, punya kepandaian, punya keberkahan, dan satu yang harus diingat oleh teman-teman adalah sifat gotong royong milik bangsa Indonesia. Maka saya minta kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia tidak perlu berbeda pendapat, itu alangkah baik. Tapi permusuhan jangan sampai terjadi. Maka kita bangun Indonesia bersama-sama, tidak perlu dengan alasan apapun, tidak perlu dengan kita bohong, tidak perlu dengan mengada-ngada. Rakyat akan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari komunitas Uka Indonesia ingin bertanya kepada tim kemenangan Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Dari awal tadi sudah disampaikan terkait pendidikan, hukum, dan lain-lainnya. Salah satu pertanyaan saya dari sisi hukum itu kan substansi, harus adanya konstitusi kepastiannya. Nah, maka kami bertanya kepada khusus Pak Dewi ya, dan sebelah sana. Kami dari tim UKUK ini kan saat ini dipandang sebelah mata. Padahal kami ini komunitas yang memiliki luar biasa dari tingkat RT sampai tingkat pusat sampai Jakarta. Komunitas kita tuh banyak sekali. Tapi kepastian hukumnya tidak ada. Begitu juga anak-anak kami sekolahnya juga banyak yang belum sampai jenjang minimal SMA pun tidak ada. Nah, bagaimana ketika nanti Pak Anies Baswedan dan Pak Amin Muhaimin Iskandar terpilih menjadi pemimpin bangsa, bagaimana perhatian tim Bapak mau disampaikan nanti ke Pak Anies terkait kepada komunitas kita, komunitas UKUK Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin nanti saya sebagai tim Pak Anies menyampaikan pendapat tim UKUK. Mudah-mudahan semua urusan hukum, secara hukum semua menuju ke bawah Pak, ke rakyat yang paling bawah dan merata dan tidak tumpul ke atas. Mudah-mudahan itu nanti kita sarankan ke beliau supaya penegakan hukum lebih ke rakyat kecil. Mungkin ada ditambahkan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang mengelola kita UKUK adalah siapapun warga negara Indonesia berhak dilindungi oleh hukum. UKUK adalah tempat ilmu yang mereka miliki, kita berikan semangat. Tapi dalam hal ini yang saya kira adalah teman-teman UKUK banyak sekali di Indonesia. Mudah-mudahan dengan cara UKUK, dengan cara pengalaman, dengan cara bergaul mereka bisa memenangkan Anies Baswedan. Saya jelaskan kepada teman-teman. Nama seorang presiden suaranya satu. Seorang teman-teman UKUK suaranya satu. Jadi kementegaknya hukum, suara kita berguna semua. Apapun yang diperlukan, saya merasa bangga sekali. Nanti kita carikan jalan untuk tentang perlindungan hukum, tentang UKUK. Apabila saudara Anies Baswedan bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Lanjut. Siapa lagi nanya? Pak? Apa yang ditanya tentang pendidikan? Ya. Tapi
Kami dari Tiga. terima kasih. Kami dari kaum milenial saya KMP Kota Bekasi ingin bertanya kepada tim pemenangan Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar untuk penciptaan lapangan kerja baru dan UMKM. Gimana tanggapannya dan saran Pak Presiden KKMP? Terima kasih. Awal itu dari milenium, anak-anak muda, alhamdulillah. Untuk lowongan kerja itu hukumnya wajib. Karena apabila lowongan kerja banyak, maka hilanglah pengangguran. Ketika pengangguran hilang, maka negeri ini akan lebih maju, lebih pesat dan tidak pemikiran yang. Terima kasih. Seperti saya contohkan, adalah salah satu dukungan dari organisasi KKBMP, Kesatuan Komunitas Pembelajaran Republik. Langkah yang pertama kami mendukung Pak Anies, bukan saya minta uang atau minta sumbangan, tapi saya dukung dari hati nurani yang paling dalam bersama kawan-kawan KBMP, beserta saya KBMP. Kita sudah mendirikan pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, dan siap mengkader bangsa Indonesia maju untuk sebagian kecil. Dan apabila kami organisasi KKBMP maju besar, maka kami akan mendirikan sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi. Mudah-mudahan ini ilmu, ini perjalanan dari kawan-kawan, dari pemikiran teman-teman, kita akan mendukung Anies Baswedan berjalan mendirikan keadilan. Karena saya yakin dengan ilmu Indonesia akan maju, dengan ilmu kita akan senang, dengan ilmu kita akan bahagia, dengan ilmu kita akan menjadi bangsa yang besar dan punya nilai dua di negara dua. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari kami di pemenangan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari tim kami mengenai apa saja sih langkah-langkah yang akan diambil untuk seperti hukum, penegakan hukum, pendidikan, dan kesehatan. Jadi teman-teman kita nih mau tahu langkah apa yang akan diambil kepada presiden yang terpilih, seperti insya Allah Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar jika terpilih, apa langkah-langkah yang tadi kita tanyakan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Boleh saya tambahin? Boleh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan masukan untuk Presiden kita Anies Baswedan. Langkah awal untuk aparatur negara, Presiden akan memerintahkan kepada Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman, Departemen KPK, Departemen Degagri untuk menjalankan birokrasi. Berawal semua itu dari birokrasi. Tatanan hukum kita saat ini selama 2 periode ini itu seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahkan penyelesaian daripada kasus-kasus besar itu banyak mafianya. Ini yang membuang waktu, membuang biaya, anggaran dari rakyat yang tidak fokus. Untuk itu kami pastikan bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menegakkan hukum segala lini. Semua faktor yang memicu adanya ketidakadilan, ketidakseimbangan, bahkan para korban tidak dihukum berat, koruptor diberikan remisi,
diberikan potongan, tetapi eksekusi pada maling ayam adalah tidak ada hukuman yang seimbang pada para pelanggar hukum. Di dunia pendidikan, saya akan tekankan kepada presiden kita dan wakil presiden kita bahwa Departemen Pendidikan harus mempunyai para profesor yang lebih banyak difungsikan untuk membuat penelitian, membuat kajian, membuat lab. Bahwa itu penting karena di mana generasi muda saat ini, kaum milenial itu sudah cenderung kepada IT. Tapi fasilitas yang ada di Indonesia ini hanya sekitar pandangannya hanya untuk media sosial. Tapi pada saat penelitian, kajian tidak memberikan poin yang positif. Ini terutama dalam dunia pendidikan, dari tingkat universitas, SMA, SMP, bahkan SD, kita tertinggal oleh negara sebelah. Untuk itu 2024 sampai dengan 2029 Indonesia harus mempunyai formulasi di dunia pendidikan yang benar-benar mempunyai kemajuan teknologi. Harus diimbangi dengan penelitian, kajian, dan semua ilmiah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua pendukung Anies dan Muhaimin Iskandar harus tetap mempunyai semangat juang untuk membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Fokus untuk kita semua, khususnya untuk saudara kita Anies Rasid Baswedan, fokuskan tentang hukum, pendidikan, buruh, lowongan kerja, bahan baku. Yang terakhir, saya tidak mau melihat lagi apabila saudaraku Anies dengan Muhaimin terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, saya tidak mau melihat lagi saudara kita nangis dan terusir di tanah merdeka, di tanah ini tanah leluhurnya, tanah yang dimana dia dilahirkan. Jangan sampai diusir lagi akibat adanya pembebasan tanah di mana-mana dan merugikan masyarakat kita. Maka itu yang kami pesan kepada Pak Anies, bagaimana pemikiran kita, bagaimana wacana kita, mudah-mudahan ilmunya dipakai oleh Pak Anies. Yang terakhir saya sampaikan, saya dari Kesatuan Komando Pembela Merah Putih, dari Ormas KKPMP, Kesatuan Komando Pembela Merah Putih, beserta saya organisasi, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sedang duduk, sampaikan dan perjuangkan untuk jadi tim pemenangan memenangkan Anies Rasid Baswedan untuk calon presiden Republik Indonesia dengan nomor 1 Pilpres nomor tahun 2024. Terima kasih para kawan-kawan. Selamat malam, selamat tinggal. Semoga pulang ke tempat tujuan lebih baik dan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.